Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama atau PRNU Banyu Pele 1 bersama Badan Otonom atau Banom di lingkungannya menggelar rapat persiapan pengajian akbar yang akan menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada hari Senin malam tanggal 26 bulan 6 tahun 2023 di Dusun Duak Dakong, Banyu Pele, Palengaan, Pamekasan, tepatnya di kediaman Bapak Ismail sebagai Kepala Badan Ansor Anti Narkoba, pimpinan ranting Gerakan Pemuda Ansor Banyu Pele. Pengajian yang akan mengangkat tema mengukuhkan Nahdlatul Ulama abad kedua dari Madura untuk Indonesia. Panitia menargetkan setidaknya 25.000 jamaah Nahdien dari seluruh pelosok Madura akan turut serta menghadiri acara tersebut. Saiful Asad mengatakan, tujuan tema pada pengajian akbar tersebut karena Madura seringkali diklaim bukan NU. Agenda ini, lanjut Kiai Saiful, direspon positif oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU Kecamatan Palengaan. Tidak hanya itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Pamekasan, menurut Kiai Saiful, juga menyatakan kesiapannya menyukseskan agenda yang akan ia laksanakan tersebut. Alhamdulillah, Kiai Taufik Hasim, Ketua PCNU Pamekasan, mensupport adanya pengajian ini sehingga meminta segera dibuat proposal beserta anggaran dananya ke pengurus cabang NU Pamekasan. Lanjut Ketua PRNU Banyu Pele 1 itu. Kesempatan yang sama, Kiai Minanul Bukhari, Wakil Ketua Panitia Pelaksana, menegaskan paham Ahlussunnah wal Jamaah yang dipraktikkan oleh NU sejak pertama didirikan merupakan jalan yang benar. Oleh karenanya, Kiai Minan, sapaan akrabnya, menilai NU harus ada paling depan menjaganya. Barang hak tidak teratur dan tidak dipromosikan akan kalah dengan perkara batil teratur yang dipromosikan. Maka dari itu mari jangan sungkan menampakkan jiwa ke-NU-an kita pada siapapun. Kiai Minan memungkasi. Demikian berita tersebut diliput oleh media NU Pamekasan tanggal 27 Juni 2023 lalu. Dari sini makin lama makin banyak masyarakat yang paham dan sadar dengan polemik nasab yang terjadi di negeri ini. Memang polemik tersebut menguras perhatian masyarakat, terutama kalangan NU yang selama ini dekat dengan dunia perhabiban. Dekat di sini bisa berarti teman, sahabat, saudara, tetangga, murid, atau bahkan guru. Namun begitu muncul tesis ilmiah Kiai Imaduddin, disinilah keimanan diuji, kebenaran dipertaruhkan. Yang arti ringkasnya, lebih memilih tahayul ataukah berpihak kepada kebenaran. Kalau berpihak pada kebenaran, ya harusnya mendukung kajian ilmiah dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kajian yang membuat segelintir orang tercengang karena selama ini belum pernah mendengar kabar atau berita atau penelitian bahwa nasab Habaib Alawi tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun lebih banyak yang sudah paham sehingga dengan mudah mengiyakan tesis ilmiah tersebut. Memang kebenaran tentang kajian ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin ini selama ini tertutupi oleh banyaknya doktrin keagungan dan kemuliaan para habaib sehingga tak sedikit orang yang silau dan terpana dengan cerita-cerita tersebut. Namun begitu diperhatikan dan dicermati secara seksama, banyak hayalan atau dongeng itu yang tidak masuk akal dan bahkan malah justru bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri yang selama ini dipahami oleh umat Islam di negeri ini. Misal tentang peristiwa Isra Mi'raj atau perjalanan ke langit yang dilakukan semalam oleh Kanjeng Nabi. Kejadian itu begitu menggembarkan sehingga segelintir orang yang munafik pelan-pelan mundur dan keluar dari barisan Islam karena tidak percaya dengan peristiwa tersebut. Kejadian itu hanya satu kali dialami oleh Kanjeng Nabi. Kejadian langka, kejadian yang hanya dialami oleh orang yang diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul terakhir, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Namun ada kepercayaan di kalangan habaib yang sering diceritakan oleh para habib bahwa Faqih Muqaddam yang merupakan leluhur para habaib Alawi itu katanya juga bisa dan pernah melakukan mi'raj atau bertemu Allah.
Tidak main-main, bertemunya itu satu hari sampai 70 kali. Bukan 2 atau 3, tapi 70 kali. Sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi begitu kita pikir ulang, Kanjeng Nabi saja bertemu Allah saat peristiwa Isra Mi'raj itu cuma sekali seumur hidup. Lah ini ada seorang anak manusia yang hidup ratusan tahun setelah Kanjeng Nabi wafat. Diceritakan bisa bertemu Allah dalam sehari 70 kali. Kan tidak masuk logika. Masa umat Rasulullah bisa menyaingi apalagi sampai mengalahkan Rasulullah? Apalagi soal yang berhubungan dengan ketuhanan. Kan aneh dan tidak mungkin. Maka berangkat dari hal-hal yang sering disajikan oleh para habaib itu membuat orang-orang tersadar, membuat orang-orang paham kalau selama ini hanya dibohongi, selama ini hanya dikibuli. Maka masyarakat Indonesia sangat mendukung sekali jika orang-orang di Madura, terutama di Pamekasan, yang mau mengundang atau mendatangkan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk mengadakan pengajian akbar. Dan semoga saja wilayah-wilayah lainnya segera menyusul. Cukup sekian dan terima kasih.